Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amal Rahman dengan NIM 2202056016 dari Prodi Ilmu Hukum kelas IH 5. Jadi di sini saya ingin ingin menjelaskan materi terkait pengaturan hak kekayaan intelektual berdasarkan KUH Perdata. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengaturan hak kekayaan intelektual. Nah, apa sih hak kekayaan intelektual itu? Atau yang bisa disebut juga haki ya. Nah, haki adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas hasil intelektualnya. Jadi itu seperti sertifikat kepemilikan nih. Nah, atas ide-ide yang kreatif yang menghasilkan sesuatu yang bernilai. Nah, baik itu lagu, novel, penemuan baru, merek dagang, bahkan desain produk. Jadi kenapa sih haki itu penting? Intensif untuk berkreasi. Jadi haki itu mendorong orang untuk terus berinovasi dan menciptakan karya baru karena mereka itu tahu bahwa karyanya itu tuh dilindungi. Terus di kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang bisa disebut juga KUH Perdata itu tuh menjadi acuan landasan utama dalam mengatur berbagai hubungan hukum perdata di Indonesia nih. Meskipun KUH Perdata itu secara khusus itu tidak memiliki bab yang eksplisit membahas hak kekayaan intelektual atau yang bisa disebutkan haki ya, kita sebut aja haki gitu ya. Namun beberapa pasal di dalamnya memberikan implikasi dan dasar hukum bagi perlindungan haki. Jadi posisi haki dalam KUH Perdata itu sebagai hak yang timbul dari hasil karya intelektual manusia. Itu tuh memiliki karakteristik yang unik. Terus ya juga merupakan benda tidak berwujud ya, atau yang bisa disebut juga immaterial, namun memiliki nilai ekonomis dalam KUH Perdata. Jadi hak ini sering dikaitkan dengan konsep benda yang dimana di dalam pasal 499. Jadi pasal ini tuh secara eksplisit mengakui keberadaan haki sebagai suatu objek hukum yang dapat dilindungi. Kemudian itu ada dasar hukum perlindungan haki dalam KUH Perdata. Nah, ada beberapa pasal dalam KUH Perdata yang relevan dalam perlindungan haki ini. Nah, antara lain itu ada di pasal 570. Jadi di pasal ini tuh mengatur tentang hak milik. Jadi meskipun secara umum berkaitan dengan benda berwujud, akan tetapi ini prinsip-prinsip yang terkandung di dalam itu seperti hak untuk menikmati, hak untuk menggunakan, hak memanfaatkan, itu tuh dapat diterapkan dalam haki. Nah, kemudian itu ada pasal 1365. Nah, pasal itu mengatur tentang perbuatan melawan hukum. Jika ada seseorang nih melakukan pelanggaran terhadap hak cipta atau yang melanggar hak kekayaan intelektual lainnya pokoknya lah. Jadi tindakan ini tuh dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan dapat dituntut ganti rugi. Nah, terus juga ada pasal 1367. Nah, pasal ini tuh mengatur tentang tanggung jawab perdata. Jadi jika sesuatu perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, nah si pelaku ini dapat mengganti perbuatan tersebut. Jadi mengingat keterbatasan KUH Perdata dalam mengatur haki nih secara komprehensif, maka di Indonesia itu telah ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang berbagai jenis haki. Itu ada di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Terus ada juga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang hak paten. Terus ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Nih, jadi KUH Perdata memberikan dasar hukum yang penting bagi perlindungan haki di Indonesia, di negara kita ini. Nah, tapi mengingat perkembangan zaman dan kompleksitas permasalahan haki yang ada pada haki nih, maka perlu adanya pengaturan yang lebih spesifik dan komprehensif melalui undang-undang khusus. Jadi undang-undang khusus tersebut itu berfungsi sebagai untuk memberikan kepastian hukum bagi para pemegang hak cipta dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.